Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya. Saya mahasiswa konversi. Nah, saya akan mempresentasikan hasil penelitian. Nah, judul proposal yang saya ambil adalah perancangan sistem pakar seleksi calon anggota pasukan pengibar bendera menggunakan AHP dan metode perbandingan eksponensial. Studi kasus di Purna Paskibraka Indonesia, Kota Cirebon. Nah, latar belakang penelitian. Pasukan pengibar bendera pusaka atau sering dikenal dengan sebutan Paskibraka merupakan suatu pasukan yang bertugas dalam pengibaran duplikat bendera pusaka dalam upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus yang diselenggarakan di 3 tempat, yakni tingkat kabupaten atau kota, provinsi, dan tingkat nasional. Adapun untuk tingkat di kecamatan ataupun RT-RT itu bukan anggota Paskibraka, melainkan anggota Paskibra sekolah. Nah, untuk tingkat kota dan kabupaten, dalam proses pemilihannya akan dipilih calon anggota Paskibraka yang berasal dari pelajar SMA sederajat kelas 10 atau kelas 11 melalui proses seleksi. Nah, proses ini dilakukan secara bertahap oleh panitia penyeleksi sehingga pada akhirnya akan terpilih anggota Paskibraka yang berkualitas dan memenuhi standar agar siap untuk melakukan tugasnya sebagai Paskibraka dengan baik. Nah, dalam seleksi pemilihan anggota Paskibraka ini dilakukan dengan melakukan seleksi langsung oleh panitia seleksi yang terdiri beberapa unsur dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata atau DKOKP yang dulunya adalah Disporbudpar, Purna Paskibraka Indonesia, PPI Kota Cirebon, Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kota Cirebon, dan masih ada unsur lainnya. Nah, peserta yang ikut seleksi harus memenuhi 8 kriteria penilaian. Kriteria yang digunakan yaitu parade PBB, peraturan baris berbaris, jasmani atau samapta, kesehatan dan kebugaran, wawancara, kesenian daerah, psikotes, dan pengetahuan umum. Nah, dari masing-masing kriteria tersebut memiliki beberapa subkriteria dengan standar yang telah ditentukan oleh dinas. Nah, kriteria dan subkriteria yang digunakan memiliki nilai bobot yang berbeda-beda. Penilaian dalam penyeleksian yang dilakukan oleh juri saat ini masih manual, yaitu dengan cara menulis nilai ke dalam form penilaian yang telah disediakan oleh panitia. Kemudian juri mengembalikan form penilaian yang telah diisi kepada operator. Operator memasukkan nilai akhir masing-masing kriteria ke spreadsheet atau untuk saat ini masih menggunakan Microsoft Excel. Nah, selanjutnya panitia menentukan 32 peserta yang akan diterima. Nah, dari 32 peserta tersebut 16 peserta putra dan 16 peserta putri. Rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tadi,
saya menyimpulkan untuk rumusan masalah penilaian dalam penyeleksian anggota Paskibraka masih sangat manual, yang sangat menyita waktu, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan daftar peserta yang lulus seleksi. Nah, pertanyaan penelitian. Nah, bagaimana proses penyeleksian calon paskibraka yang sedang berjalan di Kota Cirebon? Kedua, bagaimana mengoptimalkan proses pengambilan keputusan untuk seleksi calon anggota paskibraka tingkat kota yang sedang berjalan agar informasi yang dihasilkan cepat, tepat, dan berkualitas. Nah, tujuan untuk mengetahui proses seleksi calon anggota paskibraka yang berjalan di Kota Cirebon. Nah, tujuannya mengoptimalkan proses pengambilan keputusan seleksi calon paskibraka tingkat kota agar informasi yang dihasilkan cepat, tepat, dan berkualitas. Nah, manfaat penelitian. Nah, manfaat secara teoritis, nah bagi mahasiswa atau akademis dapat digunakan sebagai media pembelajaran dalam organisasi untuk menentukan anggotanya. Nah, misal di BEM, nah setiap kampus mungkin mempunyai BEM gitu. Nah, si BEM ini akan mencari anggota BEM dengan menggunakan sistem pakar atau bisa menggunakan SPK, sistem penunjang keputusan. Nah, selain itu penelitian ini juga bisa dijadikan dasar penelitian selanjutnya terkait sistem pakar. Nah, manfaat secara praktis. Bagi PPI Kota Cirebon dapat menjadi pedoman untuk melaksanakan penyeleksian anggota secara efektif dan akurat. Nah, penelitian ini digunakan sebagai bahan pertimbangan tentang adanya penyeleksian anggota paskibraka yang berbasis website. Nah, pembatasan masalah. Nah, agar fokus pada materi yang dibahas, maka saya membatasi masalah sebagai berikut. Nah, aplikasi dibuat untuk melakukan penyeleksian calon paskibraka di Kota Cirebon. Aplikasi dibuat menggunakan framework Codeigniter, memberikan informasi daftar nama yang direkomendasikan untuk dikirim ke tahap seleksi tingkat provinsi. Nah, yang dari 32 peserta tadi akan dipilih beberapa nama untuk dikirim ke seleksi tingkat provinsi. Nah, biasanya setiap kota atau kabupaten mengirimkan 2 putra dan 2 putri. Nah, kerangka berpikir. Nah, analisis sistem, initial requirement, analisis user, analisis data, dan analisis laporan. Initial requirement menganalisis kebutuhan apa saja, menganalisis usernya siapa saja yang menggunakan, dan data apa saja yang digunakan. Nah, model. Nah, saya menggunakan model waterfall. Model waterfall ini pertama desain, kemudian desain sistem, kemudian coding dan testing. Nah, testing ini ada lagi black box, white box atau gray box. Nah, kemudian implementasi dan maintain. Nah, desain setelah desain ke coding dan testing. Jika
masih kurang meyakinkan, balik lagi ke desain dan terus seperti itu Nah, jadwal penelitian ya kurang lebih untuk penelitian ini membutuhkan waktu 5 bulan. Yang terjadi mengidentifikasi masalah ya kurang lebih sebulan, mencari keterkaitan material penelitian, mengidentifikasi kesenjangan masalah, merumuskan tujuan penelitian, merumuskan pertanyaan penelitian. Nah, ini kurang lebih 1 bulan, yang ini 1 bulan, kemudian bulan selanjutnya itu mengumpulkan data atau fakta, menyusun instrumen penelitian, melakukan eksperimen 1 bulan, melakukan uji 1 bulan, dan menganalisis, menginterpretasi hasil eksperimen dan uji kurang lebih 2 bulan, dan menarik kesimpulan ya kurang lebih sebulan, dan menyusun laporan penelitian ke dalam format skripsi. Nah, daftar pustaka. Nah, dari penelitian tersebut saya mengambil beberapa ini dari Dr. Kusrini M.Com dan Sulistiawati Esther 2019, pemanfaatan analitik hierarki proses atau AHP sebagai model sistem pendukung keputusan seleksi penerimaan karyawan di Sleman. Kusrini dalam aplikasi sistem pakar menentukan faktor kepastian pengguna dengan metode kuantifikasi pertanyaan. Rahman dan Fauzijah Ami 2008, rancang bangun aplikasi sistem pakar untuk menentukan jenis gangguan perkembangan pada anak. Media Informatika, volume 6, nomor 1, halaman 1-23. Nah, Heri Susanto 2016, pemilihan supplier bahan baku terbaik dengan menggunakan metode analytical hierarchy proses AHP dan metode perbandingan eksponensial. PT Edesia Global Restoran Wilshire. Nah, tugas akhir setahun Institut China Teknologi AI Kamal, Jakarta.